kumpul bersama-sama dengan keluarga. Kalau ada di antara Anda yang keluarganya punya visa, bisa ke Amerika, kumpul sama keluarganya. Atau enggak Anda yang pulang ke Indonesia, I'm serious. Saya tuh tipe orang yang bukan gini, udah lo di Amerika aja, lo di Amerika. Sorry ya, banyak pendeta-pendeta gitu loh. Udah di Amerika aja kamu, sini gini-gini. Dikungkungin. Kalau saya enggak, kumpul sama keluarga itu yang paling penting. Mau itu di Indonesia atau di Amerika. Kalau memang keluarganya ada visa, datang, value. Aduh, setiap hari ada kesempatan kumpul, bisa deket-deketan sama keluarga. Aduh, itu gak bisa dibeli loh. Gak bisa dibeli. Saya gak tahu kenapa saya ngomongin itu, karena saya ngelihat jarak itu benar-benar penting banget. Ya gitulah. Lu mau deket gini, yuk kita pergi makan sama-sama yuk. Iya, yang satu di Indonesia, yang satu di sini. Gimana caranya? Kamu makan bubur, saya juga makan bubur ya, video call. Ayo, iya. Bisa. Cuman rasanya beda. Kamu makan, aku juga makan. Iya. Yuk pergi belanja, yuk kita pergi belanja. Iya, ini aku di Primax, aku di H&M. Kamu di mana? Aku di pasar pagi. Ya. Jarak tuh penting banget, bener deh. Demikian juga di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan hati kita tuh penting banget. Jarak hati kita sama Tuhan itu penting banget. Jarak yang memisahkan bisa membuat hubungan-hubungan menjadi renggang. Demikian juga pada saat jarak hati kita jauh sama Tuhan, itu bisa membuat hubungan renggang. And again, kembali ke cerita tadi saya, sorry, bukannya saya mau ngomong apa-apa. Saya tahu, saya ngerti banget setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Again, saya ngerti banget setiap orang punya pergumulan masing-masing, masalah financial, semua segala macam. But again, yang saya mau sampaikan adalah apa? Pada saat keluarga bersatu, berkat Tuhan pasti turun. Yang penting adalah keluarga bersatu. Karena apa? Waktu-waktu kita gak ketemu sama anak kita, gak ketemu sama keluarga kita, itu gak bisa dibayar. Waktu-waktu kita spend time with your husband, with your wife, with your children, itu very precious. Dan itu gak bisa dibayar. Nah, berbicara tentang pengenalan, apa yang penting bagi seseorang biasanya apa? Dia akan banyak ngomongin hal tersebut. Dia akan banyak membanggakan hal tersebut. Ya enggak? Kalau ada cewek yang suka ngomongin mengenai tas, ngomongnya tas mulu. Yang dibanggain apa? Tas mulu. Aku baru beli tas loh. Kamu beli apa? Aku beli tas plastik. Kamu tas apa? LP suka SC. Nah, kayak gitu. Iya enggak? Ada orang yang suka mobil, ngomonginnya apa? Mobil terus. Yang dibanggain apa? Mobil. Ada orang yang suka musik, yang di ngomongin apa? Musik aja, alat musik lah, lagu-lagu inilah, semua segala macam. Yang dibanggain adalah itu. Orang yang suka apa? Uang, yang di ngomongin apa? Uang kerjaan dulu. Uang aku tuh. Uang aku tuh. Uang aku. Capek deh ketemu lo ngomongin buat lo. Yang dibanggain adalah uang segala macam. Yeremia 9 ayat 23-24. Saya mau kita baca sama-sama nih. Ya, Yeremia 9 ayat 23-24. Yuk, 1, 2, 3. Janganlah orang kuat, janganlah orang kaya, tetapi bahwa akulah Tuhan, kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Udah gak usah banggain yang lain-lain deh. Tuhan bilang gini, lu gak usah banggain yang lain-lain. Kebanggaan kita satu-satunya, apakah kita mengenal Tuhan atau enggak? Kalau kita mau bragging about ourselves, just bragging about how well that we know God. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Udah gak kita mengenal Tuhan dengan kasih setianya? Udah gak kita mengenal Tuhan dengan keadilan-keadilannya? Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan kebenaran-kebenarannya?
Karena kalau kita kenal Tuhan, nah saya mau ngomong gini, karena kedekatan seseorang ada dua nih. Antara kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Benar apa benar? Kita dekat dengan seseorang, antara kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Dan pada saat kita dekat dengan Tuhan, kita akan dipengaruhi dengan isi hatinya Tuhan. Yaitu apa? Bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Dia adalah Tuhan yang penuh keadilan dan kebenaran. Artinya apa? Hidup kita, hasilnya akan apa? Akan penuh dengan kasih setia. Hidup kita akan penuh dengan apa? Dengan keadilan. Kita akan membela orang-orang yang tidak ada dalam keadilan. Orang-orang yang tertindas kita akan bekerja. Karena apa? That's the heart of our God. Kebenaran yang akan kita sampaikan adalah kebenaran demi kebenaran demi kebenaran. Jadi jangan banggain yang di dunia ini yang bakalan hilang. Iya enggak? Tas disayang-sayang, mobil disayang-sayang. Diploma MBA, PhD disayang-sayang, dipelototin terus. Wah, diploma gue nih. Iya enggak? Udah gitu Anda check-in, setiap hari ngecekin online banking. Ih, enggak kurang loh, nambah terus. Cakep. Ngeliatin account banking terus. Wih, naik. Stok gue naik gitu. Jangan dibanggain yang begitu. Yang dibanggain kata Tuhan, hey, sudahkah Anda mengenal aku, kata firman Tuhan. Itu yang dibanggain. Nah hasilnya ada nih saudaraku. Hasilnya pada saat kita mengenal Tuhan. Hasilnya, satu, kedekatan kita dengan Tuhan akan membawa damai dan cara pandang Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau kasih tahu, yang kayak tadi saya bilang, antara kalau kita dekat sama seseorang, kita antara kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Pada saat kita dekat dan kenal Tuhan, akhirnya apa? Kita akan merasa damai dan merasa bahwa cara pandang kita berbeda. Masalah-masalah hidup ada enggak? Selalu ada. Masalah-masalah hidup selalu ada. Tapi karena kita dekat, kita kenal Tuhan, ada assurance, ada kepastian. Ah, gue ngapain khawatir? Tuhan bilang jangan khawatir kok. Ah, ngapain gue takut sih? Tuhan bilang jangan takut. Ah, gue ngapain sih pikirin yang di depan sana? Yang belum kejadian. Karena yang pegang hari depan tuh bukan siapa-siapa, hanya Tuhan yang pegang hari depan. Ngebayang gak sih? Karena kita kenal sama Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan tuh ada dalam pikiran kita. Gitu loh. Kedekatan kita dengan Tuhan akan membawa kita siapa saya di hadapan Tuhan. Dan apa tujuan Tuhan menciptakan saya. Maksudnya apa? Di saat sekarang ini di sosial media, di tempat kerja kita, bahkan ada di antara anggota keluarga yang seringkali menjelek-jelekan kita. Iya gak sih? Yang menjatuhkan kita. Ah, tuh orang males. Ya ngerti gak? Atau di sosial media, ini orang benar-benar, orang tuh gampang sekali mencap seseorang. Dan seringkali pada saat kita mendengar tuh sakit hati dong. Ih, gue dibilang males. Padahal bener. Enggak, just kidding. Enggak, just kidding. Maksudnya, gue dibilang males, gue kan rajin. Gimana ya? Nilai-nilai kita tuh diturunin. Kemanusiaan kita tuh diturunin. Seringkali kita merasa diri gak berharga. Tapi pada saat kita kenal Tuhan, kita gak usah takut. Orang mau ngomongin apa segala macam. Bahwa saya berharga di mata Tuhan. Saya tahu apa tujuan hidup saya di dunia ini. Karena Tuhan udah membukakan kepada saya. Kedekatan. Kita tahu kita berharga. Orang mau ngomongin apa segala macam tentang kita. Kita gak takut, kita gak gentar. Kita juga gak merasa, iya ya, gue kok begini ya, gue begini ya. Enggak, gak perlu takut. Ya saya mengharapkan Anda semua di tempat ini, yang di rumah juga, bijaksana di dalam menggunakan sosial media. Karena sosial media itu alat yang paling gampang banget untuk meng-attack seseorang. Membuat nilai harga seseorang menjadi zero. Hanya lewat sosial media. Apalagi netizennya siapa?
Orang-orang Indonesia. Aduh. Netizen paling ngeri adalah orang apa? Korea. Korea paling ngeri. Di bawah Korea, plus 62 tuh, negara lo tuh Indonesia. Orang-orangnya tuh, netizennya, katanya paling mulutnya apa? Seperti apa? Silet. Tajam. Hingga akhirnya di Korea, Anda percaya nggak? Banyak artis-artis Korea yang karena nggak tahan dengan netizen, apa yang dilakukan? Bunuh diri. Karena mereka nggak tahu siapa mereka di hadapan Tuhan. When you know how valuable you are di matanya Tuhan, Anda nggak perlu gini, udah matiin sosial media, hidup tenang, udah. Kita berharga di mata Tuhan dan tahu Tuhan mengasihi kita. Kedekatan kita dengan Tuhan membawa kita berjalan aman dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Jadi kita dekat sama Tuhan bukan hanya kita berasa damai, cara pandang kita memakai cara pandangnya Tuhan, kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, tapi juga kedekatan dengan Tuhan membawa kita berjalan aman di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Setiap hari itu ada tantangannya sendiri. Ada tantangannya setiap hari. Benar nggak? Nah pada saat kita kenal Tuhan, itu menjadi berbeda. Bahwa tantangannya nggak hilang. Tantangannya nggak hilang. Tapi kita tahu bagaimana kita berhikmat di dalam menghadapi tantangan tersebut. Jadi how nih? Bagaimana untuk kita membangun semuanya ini? Ya gampang bos. Kalau mau kenal Tuhan lewat mana saudaraku? Udah, baca Alkitab, firman Tuhan. Benar. Di situ semuanya disampaikan sama Tuhan. Iya enggak? Anda mau ambil gini, Tuhan, bagaimana nih? Saya pilih dia enggak sebagai jodoh saya? Firman Tuhan, doa. 3 hal yang menurut saya penting sekali. Firman Tuhan, doa, dan komunitas orang-orang yang bisa membangun Anda. Itu 3 hal. Untuk mengenal Tuhan adalah Anda punya hubungan personal dengan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat doa, tapi Anda perlu juga orang-orang di sekitar Anda yang perlu membangun kedekatan Anda dengan Tuhan, yaitu lewat komunitas. Karena apa? Misalnya gini, misalnya ada seseorang mau pulang ke Indonesia atau mau ke Amerika, bagaimana nih? Apakah saya stay di Amerika? Apakah saya stay di Indonesia? Mungkin yang paling tepat jangan nanya pendeta. Iya enggak? Tanya sama siapa? Tanya sama Tuhan. Karena pendeta bisa apa? Bisa salah. Pendeta bisa salah. Tapi firman Tuhan bisa salah enggak? Enggak. Kalau kita nggak dengarnya benar. Baca firman Tuhan, doa, Tuhan, gimana Tuhan? Urusan keluarga saya Tuhan. Tuhan bagaimana nih dengan anak saya Tuhan? Tuhan bagaimana dengan keputusan saya ke depan, dengan pekerjaan saya? Baca firman Tuhan, doa, dan juga menjadi bagian dalam komunitas. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Pengenalan kita akan Tuhan, itu akan mempengaruhi masa depan kita. Seberapa Anda banyak spend waktu dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, itu sangat penting banget. Anda pasti ingat bagaimana tadi kembali ke cerita Lukas 7. Seringkali kita perlu menggali, murid-muridnya Tuhan Yesus udah spend waktu 3 tahun sama Tuhan Yesus. Dan mereka masih berpikir gini, oh Tuhan tuh caranya begini. Ternyata Tuhan kita Tuhan yang gak bisa diselidikin banget. Cara-caranya Tuhan gak bisa diselidikin. Bahkan perwira yang katanya gak kenal Tuhan, dia lebih tahu cara kerjanya Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri sama-sama saudaraku. Mari kita belajar sama-sama untuk kenal Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Yuk kita ambil waktu sejenak untuk mereview lagi, ngingat akan kehidupan pengenalan akan Tuhan. Lord, this time we're gonna take a quiet moment to reflect from your words. Speak to us continuously. Dalam nama Yesus. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan karya tangan-Mu, ku tersanjung bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Karya siapa saudaraku? Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Gereja Tuhan sama-sama katakan 3, 2 dan biar ini jadi doa kita, jadi kerinduan kita. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Gimana kalau kita angkat kedua tangan kita pejamkan mata kita, dan ini jadi doa kita. Dan ku ingin mengenal-Mu. Yes, Lord. Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Terjadi di dalam nama Yesus. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku
Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Oh, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tuhan, Kau dengar setiap doa kami, bahwa kami ingin mengenal Engkau lebih lagi. Biar ini yang menjadi kebanggaan kami, Tuhan, bahwa kami mengenal Engkau, mengenal kasih setia-Mu, mengenal keadilan-keadilan-Mu, dan mengenal kebenaran-Mu. Karena yang lain itu adalah sampah, kata Paulus. Dan biar ini yang jadi kerinduan kami untuk mengenal Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Again, saudaraku, pengenalan akan Tuhan adalah suatu perjalanan. It's a journey. Materaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita siapkan persembahan kita, saudaraku. Let's prepare our offering this morning. Haleluya. Jangan lupa minggu depan kita Father's Day sama-sama di tempat ini. Juga kita akan lunch sama-sama. Untuk Anda yang mau datang kebaktian 1 atau kebaktian 2, 10.45 kita akan berkumpul bersama untuk kita lunch bersama-sama. Mari angkat amplop di tangan kanan kita. Bapa di surga, kami bawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Kami tahu banget Engkau Tuhan yang baik, sangat baik, amat baik. Dan biar setiap hari, karena kedekatan kami dengan Tuhan, of course, kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Karakter-karakter Tuhan ada dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau memberi, karena firman Tuhan mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Terimalah Tuhan dan sucikan, kuduskan, biar bisa dikelola oleh pengurus di gereja ini. Saat ini juga terus kami menyerahkan untuk kota tempat kami tinggal, Philadelphia. Biar ada kasih, ada damai, ada terang kasih Tuhan atas kota ini. Tuhan bekerja juga untuk apa yang terjadi di Kanada dengan fire yang ada, untuk kehidupan kami para imigran di negara ini, khususnya mereka yang ada di Florida, Tuhan, para undocumented imigran yang harus keluar kota, harus meninggalkan Florida karena kebijakan-kebijakan pemerintah Florida yang menekan para imigran. Tuhan, have mercy Lord Jesus. Dan kami mau berdoa untuk setiap kami yang sakit, setiap kami yang membutuhkan pekerjaan. Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Tuhan punya cara, Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan, dan apa yang Kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang terus punya kerinduan mengenal Yesus Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, oh,
Happy Sunday. See you guys next week and God bless.